Jadi di pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sinonim, antonim, dan aturan kepenulisan. Gampang ya, sinonim, antonim. Oke, jadi di sasaran pembelajarannya kali ini akan membahas tentang sinonim dan antonim dan juga aturan kepenulisan. Nah, kita masuk ke yang pertama nih. Sinonim. Pastinya teman-teman juga udah pada tahu ya, sinonim adalah persamaan kata. Nah, di sini sinonim itu dibagi menjadi dua, yaitu sinonim umum dan sinonim konteks. Sinonim umum ini adalah sinonim yang memiliki makna yang sama namun tidak dapat saling menggantikan. Nah, kalau sinonim konteks, adalah sinonim yang memiliki makna yang sama dan dapat saling menggantikan satu sama lain tanpa mengubah makna dari sebuah konteks. Nah, di sini ada contoh soal nih, pemanasan dulu. Kira-kira sinonim dari kata auditory adalah? Teman-teman mau jawab? Sebagai pemanasan dulu nih. Sinonim dari kata auditory. Ada yang menjawab D. Riri jawab D. Teman-teman yang lain? D juga. Oke. Yakin ya? Oke, sudah banyak yang jawab D. Oke, langsung aja kita lihat pembahasannya ya. Oke, benar. Jawabannya adalah yang D. Sinonim dari kata auditory adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran. Oke, ini teman-teman udah bisa semua kan ya? Gampang pasti. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau tadi sinonim adalah persamaan kata. Nah, di sini sekarang kita akan mempelajari antonim. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Nah, antonim adalah hubungan semantik dua buah kata yang menyatakan kebalikan atau pertentangan. Nah, dan biasanya disebut dengan lawan kata. Contohnya, baik lawan katanya adalah buruk. Berarti antonim dari kata baik adalah buruk. Nah, ada contoh soal lagi nih. Antonim dari sama pada kalimat di atas adalah mana nih kata sama? Nih. Sekarang jawab A. A. Oke, ya. Ada yang mau jawab lagi? Oh, jawabannya lagi A. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, benar. Jawabannya A. Jadi antonim dari kata sama adalah berlainan. Kalau antonim ini lebih gampang ya. Kan cari yang beda aja langsung ketemu jawabannya. Oke, mantap. Udah siap nih buat UTBK teman-teman semua. Oke, nah ada soal lagi nih. Soal ketiga. Berikut kalimat yang mengandung makna sama dengan kata mengutak-atik. Kira-kira A, B, C, D, E. Ada yang udah gercep jawab nih. Jawab B. B. B juga. Ada yang mau memberikan alasannya? Kenapa kok jawab B? Yang B ini apa nih? Mencoba-coba. Karena maknanya sama. Oke. Kira-kira kata yang mana nih yang maknanya itu sama dengan mengotak-atiknya? Oke, mencoba-coba.
Langsung aja ya kita lihat pembahasannya. Oke, benar jawabannya yang B. Gampang banget nih teman-teman, dari tadi udah benar semua jawabannya. Oke. Jadi ini ya kata mencoba-coba yang bermaknanya sama seperti mengotak-atik. Oke. Kalau tadi sudah sinonim, antonim, kelihatannya gampang ya. Gampang banget. Sekarang kita masuk ke yang agak banyak pembahasannya di aturan penulisan. Meskipun agak banyak nih, tetap gampang kok. Nah, jadi di aturan penulisan ini ada 9 yang akan kita pelajari. Yang pertama ada kata ganti, kemudian yang kedua ada partikel, kemudian ketiga ada kata depan, keempat ada singkatan, kelima akronim, kemudian keenam ada bilangan atau angka, kemudian ada penulisan uang, penulisan halaman dan tahun, dan penyingkatan dan pemberian imbuhan an. Oke. Sekarang ke kata ganti. Kata ganti di sini yang akan dipelajari yaitu kata ganti ku, mu, nya ditambah dengan kata lain. Penulisannya yaitu digabung. Nah, contohnya kalau ada kata ganti ku ditambah dengan kata lain, itu penulisannya digabung. Contohnya sandalku. Di situ kan ada kata ganti ku, terus ditambah dengan kata sandal, maka penulisannya digabung. Kemudian, ku dapat. Di situ ada kata ganti ku, kemudian mendapat kata digabung dengan kata lain, kata dapat, yaitu penulisannya digabung. Ku dapat, sama seperti milikmu, punyanya, dan lain-lain. Oke. Kemudian yang kedua ada partikel. Nah, di sini ada yang pertama ada partikel lah dan partikel kah. Partikel lah dan kah, jika ditambah kata lain penulisannya digabung. Contohnya seperti ini. Apalah, dialah. Ini kan partikel lah, kemudian di sini ada sudikah, partikel kah, jika ditambah kata lain penulisannya digabung. Oke, yang kemudian kedua ada partikel per. Partikel per kalau menyatakan tiap-tiap itu tulisannya dipisah. Nah, namun partikel per jika menyatakan pecahan itu penulisannya digabung. Seperti pecahan. Kalau contohnya yang digabung itu ini. Anak-anak masuk ruang kalau yang bisa maksudnya yang menyatakan tiap-tiap, anak-anak masuk ruangan satu persatu. Nah, jadi maksudnya satu persatu itu tiap satu anak dulu, itu menyatakan tiap-tiap. Nah, kalau misalnya menyatakan pecahan, misalnya 1/3. Per 3 tulisannya digabung, seperti itu. Kalau contohnya lagi, kalau yang menyatakan tiap-tiap itu, kalau tadi satu persatu. Kemudian seperti harga daging itu dijual per kilo. Per kilo itu penulisannya dipisah karena menyatakan tiap-tiap bagian kiloannya. Kemudian yang ketiga ada partikel pun. Partikel pun ini menyatakan juga atau saja, maka penulisannya itu dipisah. Nah, contohnya, saya pun tidak menyangka hal itu terjadi. Nah, saya pun di sini menyatakan seperti saya juga tidak menyangka hal itu terjadi. Nah, kalau misalnya kita mengganti kata juga menggunakan partikel pun, maka penulisannya saya pun tidak menyangka hal itu terjadi. Saya pun ditulis terpisah. Nah, seperti adapun yang terjadi, kamu berhak bahagia. Apapun yang terjadi, kamu berhak bahagia. Jadi, apa saja yang terjadi, kamu berhak bahagia. Pun di sini menyatakan saja. Apa saja yang terjadi, kamu berhak bahagia. Bisa diganti dengan partikel pun, apapun yang terjadi, kamu berhak bahagia. Kemudian, jika partikel pun menyatakan konjungsi, maka penulisannya seperti, nah,
seperti berikut. Nah, jika 4W, maka penulisannya dipisah. Kalau H, how, bagaimanapun, walaupun, meskipun, digabung. Kalau apa, kapan, siapa, di mana, sekalipun, di sini penulisannya itu dipisah. Tapi kok ini sekalipun dipisah dan ini sekalipun digabung? Apakah teman-teman ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu kenapa kira-kira? Kok sekalipun ada yang dipisah dan ada yang digabung? Nah, di sini. Di sini ada catatan, sekalipun di sini, kalau menyatakan satu kali pun, itu penulisannya itu dipisah. Nah, sekalipun yang digabung ini dapat digantikan dengan konjungsi meskipun, walaupun, biarkan. Nah, jadi maksudnya yang kalau dipisah ini artinya itu satu kali pun. Contohnya nih, satu kali pun sekalipun belum menang, dia tetap berusaha dengan giat. Nah, jadi satu kali pun dia belum menang, itu penulisannya dipisah. Seperti itu. Ya, ada contoh soal nih, penggunaan partikel yang sudah tepat di bawah ini adalah, kira-kira yang mana teman-teman? Penggunaan partikel. Ada yang mau menjawab ini? Harga cabai per kilo mengalami kenaikan signifikan. Jawaban soal nomor 1 adalah 2/5. A, B, C, D, E, antara C dan D. Lupa kalau udah lihat jawaban soal. Di sini ada yang jawaban masuk itu B, C, D. Atau aku kecepatan ya ganti ininya, ganti slide-nya. C. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Kita lihat nih. Yang C. Sekalipun tidak menjadi juara, Randy pantang menyerah. Kalau ada yang tadi ada yang jawab D. Apapun yang telah terjadi, kita perlu mengambil hikmahnya. Oke. Jeffrey pas. Jeffrey kira-kira jawab yang mana? D kayaknya. B. Jawaban soal nomor 1 adalah 2/5. 2/5. Oke. Beragam ya jawabannya, teman-teman. Ada yang mau ngasih pendapat kenapa? Seharusnya ini digabung, seharusnya ini dipisah gitu. Oke, beragam ya. Di sini jawabannya rata-rata D. Oke, kita lihat pembahasannya deh. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Penulisan partikel yang tepat. Apapun yang telah terjadi, kita perlu mengambil hikmahnya. Oke, jadi pembahasannya gini, kita bahas satu-satu dulu. Yang A, harga cabai per kilo mengalami kenaikan signifikan. Partikel pernya di sini kira-kira, nah ini seharusnya ditulis secara terpisah,
karena menunjukkan tiap-tiap bagian. Tiap-tiap bagian per kilo. Jadi tulisannya dipisah. Kemudian kalau yang B, jawaban soal nomor 1 adalah 2/5. Nah, di sini penulisannya digabung khusus untuk penulisan pecahan. Jadi kalau pecahan itu pasti digabung. Per yang digabung itu hanya untuk pecahan. Kalau yang C, sekalipun tidak menjadi juara. Nah, di sini sekalipun. Berarti ini sama seperti yang tadi nih. Sekalipunnya. Nah, sekalipun di sini yaitu menyatakan satu kali pun. Jadi ini satu kali pun tidak menjadi juara, Randy pantang menyerah. Jadi penulisannya yang ini dipisah sekalipunnya. Kemudian apapun benar ya. Kemudian kalau yang E, saya membuka sesi tanya jawab secara daring kapanpun. Nah, ini sudah benar. Ini seharusnya dipisah. Kapanpun. Kapanpun ini masuk ke 4W. Penulisannya dipisah. Jadi pun hanya digabung kalau bertemu how. Bagaimanapun, walaupun, meskipun, ataupun, kendatipun, dan sekalipun. Sekalipun di sini yang bisa menggantikan konjungsi yang atasnya ini. Oke. Jadi jawabannya yang benar yang D. Apapun, apa dipisah kemudian pun. Oke, soal lagi nih. Yang B apakah 2/5? Ya, itu benar. Bukan 2/5-nya yang digabung. Nah, gini. Oke, kok ke direct message? Sebentar, aku kirim 2/5. Gini ya yang benar. Jadi per dan kata setelahnya yang digabung. Oke. Yang ada soal lagi nih, perbaikan yang tepat untuk kalimat di atas adalah. Oke, jawabannya masuk A. Teman-teman yang lain gimana? Coba diteliti satu-satu. Sekalipun anak pejabat, ia adalah dermawan. Sekalipun diganti menjadi sekalipun digabung. Saya pun diganti saya pun. C, A. Oke, banyak yang jawab C. Banyak yang jawab A, ada yang jawab C. Tapi mayoritas jawab A ya. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Jawabannya adalah oke, benar yang A. Tapi kenapa jawab C? Hari diganti hari. Oh, ini. Pada hari Minggu. Nah, penulisan hari benar ya seperti ini, hanya minggunya saja yang ditulis kapital. Tapi benar teman-teman sudah bisa semua nih, sekalipun di sini diganti menjadi sekalipun. Jadi sekalipun di sini itu bukan menyatakan seperti satu kali pun. Nah, satu kali pun sekalipun ini bisa diganti dengan konjungsi bagaimanapun. Kemudian bisa walaupun seperti ini. Nah, sekalipun yang tadi itu bisa digantikan dengan konjungsi ini. Konjungsi bagaimanapun, konjungsi walaupun, meskipun. Nah, artinya tetap sama saja kan? Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Sekalipun ditulis menjadi sekalipun digabung. Nah, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum lanjut? Aku mau tanya dong, Kak. Ya. Kapan angka itu harus ditulis pakai huruf, Kak?
Oke, kapan angka harus ditulis pakai huruf? Nah, nanti kita akan bahas nih di belakang-belakangnya. Nah, tadi kan di aturan penulisan kan juga akan membahas angka ya. Mau dijawab sekarang atau nanti tunggu pembahasan ini? Nggak apa-apa nanti aja, Kak. Nah, nanti kita juga membahas tentang itu kok. Oke, Kak. Oke, terima kasih Ella. Ini semangat belajarnya Ella ini. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga yaitu ke kata depan atau preposisi. Yang dibahas ada 3 sekarang ini. Kata depan di, ke, dan dari. Nah, kalau penulisan preposisi itu dipisah. Nah, penulisannya digabung kalau sebagai imbuhan. Contohnya di sini, di rumah, dipisah rumah, di sekolah, keluar. Nah, kalau misalnya bertemu tempat lah, kata tempat ini di sini penulisannya itu dipisah. Nah, kalau sebagai imbuhan itu penulisannya digabung. Contohnya seperti dicuci, diambil, keluar. Keluar di sini maksudnya lawan kata dari masuk. Nah, kalau keluar yang ini berarti artinya keluar. Kecanduan gitu. Kemudian daripada di sini itu konjungsi penulisannya digabung. Nah, contoh soalnya nih. Berikut kalimat yang sudah ditulis secara tepat adalah kira-kira yang mana dari kata depannya? Penulisan kata depan yang tepat. Yang masuk jawabannya yang B. Yang B itu apa? 25 baju Jeremia disumbangkan untuk panti asuhan. Teman-teman yang lain gimana? A, B, C, D, E. Sama B, B. Coba kalau yang A, Hansol memiliki 2 kelinci. Ada yang masuk ini, Ririn jawab E. Yang E itu 30 buku Abraham dijual di pasar Loak. Kira-kira yang mana nih? A, B, C, D, E. Yang masuk di sini rata-rata B dan E. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab? Sekarang ada B sama A. Oh, B sama ya tadi ya 25 baju Jeremia. Kalau yang A itu Hansel memiliki 2 kelinci, 3 kucing, dan 4 ikan cupang. Oke, gimana? Udah nggak ada yang mau jawab lagi nih kira-kira. Beragam ya jawabannya teman-teman. Kira-kira yang mau dikunci yang mana nih? Antara A atau B? Oke, yang mau dikunci antara A atau B. Berarti antara Hansol dan 25 baju Jeremia. Oke, kita bahas ya. Jadi jawabannya yang benar adalah tadang, E. Jawabannya yang benar. Tadi siapa yang jawab E? Aku. Oke, Riri jawab E tadi. Kenapa kok bisa jawab E? Soalnya angkanya itu kalau misalnya sendirian, gimana ya ngejelasinnya? Kalau misalnya yang D itu kan ada sebanyak, jadi nggak sendiri gitu. Nah kalau yang E itu sendiri, makanya ditulisnya harus pakai huruf gitu, nggak angka. Terus Oke. dijualnya bener, terus di pasar kan dipisah, bener juga. Makanya pilih E. Oke. Berarti kalau menurut si Riri,
yang B itu seharusnya 25 ditulis pakai huruf. 25 huruf. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Oke, Riri benar nih. Jadi ya pembahasannya benar. Nah, seperti yang Riri tadi udah jelasin. Nah, kalau yang A ya, kita bahas dulu yang A. Nah, untuk perincian, nah penulisan bilangannya itu menggunakan angka. Jadi penulisannya itu Hansel memiliki 2 kelinci, 2-nya itu ditulis menggunakan angka. Koma, 3 kucing, 3-nya juga ditulis angka, koma, dan 4 ikan cupang. Jadi kalau ada pemerincian, nah bilangannya itu ditulis menggunakan angka. Kemudian kalau yang B nih, tadi kan jawabannya antara A atau B. Nah, sebanyak 25 baju jaringnya disumbangkan ke nah 25 di sini angka itu nggak boleh ditulis di awal kalimat. Jadi harus ada kata dulu. Jadi perbaikannya itu bisa seperti ini. Sebanyak 25 baju jarimiyah disumbangkan untuk panti asuhan. Jadi kita tinggal tambahin kata sebanyak aja di depannya karena angka itu tidak boleh ditulis di awal kalimat. Kemudian kalau yang C, Ella memakan 25 butir permen pada hari Natal. Nah, 25 di sini kita tulis menggunakan angka. Kemudian, kalau yang D, sebanyak 63. Nah, 63 ini kita juga tulis dengan angka. Sebanyak 63 kambing disembelih di desa Wonosari. Nah, kalau yang E ini benar ya, 30 di sini kita tulis menggunakan huruf, karena kalau yang 25 tadi kan nggak boleh di depannya kalimat itu huruf. Nggak boleh di depan kalimat itu angka. Jadi kita tulis 30 buku Abraham, kemudian dijual, di sini sudah benar, D-nya itu penulisannya digabung, di pasar loak itu dipisah. Jadi udah benar, opsinya yang tepat adalah yang E. Oke. Contoh soal lagi nih, penulisan kata depan dan kata ganti yang sudah benar. Kira-kira teman-teman jawab yang mana? Jawab C. Sekarang C semua. Oke, rata-rata C. Ardi dijemput pamannya di sekolah. Oke, langsung kita... Oke, C juga ya. Banyak yang jawab C. Langsung dibahas. Oke, benar jawabannya yang C. Ardi dijemput pamannya di sekolah. Benar ya. Di sini penulisan dijemput itu digabung, kemudian di sekolah dipisah. Kalau yang A, kesalahannya kira-kira ada di mana? Daripada. Oke, daripada seharusnya penulisannya digabung. Oke, kalau yang B? Keluar harusnya disatuin. Saya memutuskan untuk keluar dari order. Oke, ya. Keluar seharusnya di sini digabung. Kalau yang D? Dicuci dan dijemurnya kok dispasi, Kak? Harusnya nggak Di luar juga harusnya dipisah. Oke, berarti kesalahannya di sini ada dicuci, dijemur, dan di luar. Seharusnya ini digabung, yang ini dipisah. Kalau yang E? di bawah. Tugasnya di bawah. Ini ya, tugasnya. Oke, nah di sini tugasnya ini juga harus digabung. Oke. Di bawah. Oke. Terus sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Atau lanjut dulu? Oke. Kalau aman, aku lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang singkatan.
Nah, ciri-ciri dari singkatan. Nah, biasanya diambil satu huruf per kata, kemudian seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, dilafalkan per huruf. Contohnya di sini ada UI, singkatan dari Universitas Indonesia. Kemudian UGM, Universitas Gajah Mada. Nah, ini kan diambil satu huruf per kata. Dari universitas kita ambil huruf U-nya. Kemudian dari Indonesia kita ambil I-nya, UI, Universitas Indonesia. Kemudian dilafalkan per huruf, jadi satu-satu bacanya. UI, yang ini UGM, SPD, terus kemudian KTP. Oke. Nah, di sini ada catatan, ada singkatan yang ditulis dengan huruf kecil. Nah, seperti ini. Atas nama A titik N titik. Nah, kemudian kalau ada SD, S titik D titik. Nah, sama dengan kemudian dan lain-lain. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin belum ya. Nah, langsung kita lanjut ke akronim. Jadi, apa bedanya akronim sama singkatan sih? Nah, kalau akronim ini diambil dari satu huruf per kata, kemudian huruf awal saja yang ditulis kapital. Nah, di sini melafalkannya itu utuh. Seperti UNPAD ini, Universitas Pajajaran. Tuh. Kemudian Akademi Kepolisian. Di sini kita akronimnya menjadi AKPOL. Diambilnya bukan hanya satu huruf saja. Kalau tadi singkatan kan hanya satu huruf saja yang diambil per katanya. Di sini kita ambil ak sama pol, lebih dari satu huruf. Nah, tapi di sini ada juga catatan, adapun singkatan sebagai akronim karena dilafalkan utuh. Nah, seperti ini, STAN, kemudian SIM, OSIS. Nah, jadi di sini singkatannya sebagai akronim. Nah, selain itu, bentuk dari akronim yaitu berupa istilah umum. Contohnya rudal. Ada yang tahu rudal? Kira-kira apa? Rudal. Mainan Kim Jong-un. Kira-kira rudal ini akronim dari apa? Tilang deh, tilang atau pemilu. Ada yang tahu? Kalau pemilu pemilihan umum. Oke, kalau tilang. Tilang apa ya? Kalau rudal apa? Coba cari rudal. Peluru kendali tadi, Kak. Nah, oke. Nah. Peluru kendali, oke. Kalau tilang udah tahu? Coba deh nanti dicari. Bukti pelanggaran lalu lintas. Tilang. Coba dicari akronimnya tilang. Oke, bukti pelanggaran lalu lintas. Kepanjangan dari tilang itu akronim dari itu ya, yang tadi disebutkan siapa tadi yang bukti pelanggaran lalu lintas? Ella. Oke, itu ya yang dikatakan sama Ella. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Kalau belum ada, aku lanjut dulu. Agak bingung yang STAN. Yang STAN ini ya kenapa STAN-nya? Kenapa bisa singkatan sebagai akronim masih agak bingung di situ, Kak? Oke, jadi di sini itu kayak STAN, SIM, OSIS itu kan singkatan. Tapi kalau kita kembali lagi ke singkatan sebelumnya ya, di sini, nah singkatan itu kan dilafalkannya kan per huruf. Kayak ini tadi, UGM, terus UI, gitu. Kita nyebutnya UI kan UI, jelas gitu satu-satu per huruf, bukan UI gitu, bukan diseret. Nah, kalau akronim dilafalkannya itu utuh. Nah, di sini kasusnya STAN, SIM, OSIS itu pelafalannya itu utuh, bukan
bukan STAN gitu, bukan SIM, tapi STAN, SIM gitu. Jadi di sini STAN, SIM, OSIS itu disebut sebagai singkatan sebagai akronim karena dilafalkannya utuh. Tapi penulisannya itu hurufnya kan diambil satu-satu nih dari setiap kalimat. Kalau STAN singkatan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dari setiap kata kan kita ambil satu huruf. Itu kan tadi ciri-ciri dari singkatan. Nah, tapi karena dilafalkan secara utuh, jadi ini disebut singkatan sebagai akronim. Gitu, gimana Jeffrey? Oh iya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal. Tapi termasuk tetap singkatan ya, Kak? Ya, tetap termasuk singkatan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Berikut kalimat yang mengikuti kaidah penulisan singkatan dan akronim yang tepat. Kira-kira A, B, C, D, E. Yang mana nih? Ada yang udah jawab nggak ini? Oh, ini ada yang udah jawab yang A. Ella jawab A. Elora adalah mahasiswa Unpad yang berasal dari Semarang. Kira-kira teman-teman yang lain gimana? Coba diperhatikan dulu. Satu. Oh, banyak banget nih Ella A, C, atau E. Pilih salah satu. A, E, atau C. Banyak yang jawab E. Kalau yang itu apa? Alexandra adalah ketua OSIS yang berkompeten. OSIS-nya. Oke. Iya, E. Oke, mayoritas banyak yang jawab E ya. Sekarang banyak yang jawab E. Oke. Kita lihat dulu pembahasannya ya, kita bahas ya. Oke, jawabannya benar yang E. Oke, kita koreksi dulu satu-satu dari yang A. Ada yang bisa menyebutkan kesalahannya di mana? Unpadnya Yang Unpad harusnya U-nya aja yang besar. Harusnya U-nya aja yang besar. Jadi Unpad ini termasuk singkatan atau akronim? akronim, Kak. Oke, betul. Jadi di sini Unpad itu termasuk akronim. Jadi hanya U-nya saja yang ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian yang B. Pak Adit adalah pamanku yang bekerja di BMKG. Kesalahannya ada di BMKG-nya Oke, BMKG seharusnya kapital. kapital karena Karena merupakan singkatan atau akronim? disatukan. Oke, karena merupakan singkatan. Kemudian kalau yang C, salahnya ada di mana? Kayaknya di COVID-nya deh. Iya nggak sih? COVID harusnya C-nya aja yang gede. Yang lebih gede. Nah, ya. Jadi yang C seharusnya kesalahannya ada di COVID ya penulisannya. COVID-19 seharusnya hanya C saja karena COVID merupakan akronim. Kalau yang D kesalahannya ada di mana? SD-nya pakai titik. Yang mana? SD pakai titik Iya. sampai dengan. Oke, ya. Kesalahannya yang D itu ada di penulisan SD-nya. Seharusnya di sini S titik D titik. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, aku lanjut dulu. Nah, di sini nih, sudah belajar tentang bilangan atau angka ya, tadi yang udah ditanyakan oleh
teman kalian ya. Nah, di sini. Jika penulisannya itu 1 sampai 2 kata, itu kita tulis menggunakan huruf. Kalau misalnya itu lebih dari 2 kata, kita menggunakan angka. Contohnya. Nah, di sini Andi membeli 1000 kambing. 1000 ini kan hanya terdiri dari 1 kata. Kita tulisnya menggunakan huruf. Meskipun 1000 itu ada 3 angka, ada 3 angka, ada 4 angka. Nah, tapi penulisannya itu hanya 1 kata saja, kita menggunakan huruf. Kemudian kalau untuk penulisan dengan angka ini, Rizky memiliki 23 kelinci di rumahnya. Nah, 23 ini kan penulisan menggunakan hurufnya ada 3 kata. 23. Nah, kalau lebih dari 2 angka, baru 2 huruf, 2 kata, nah baru kita menuliskannya menggunakan angka. Jadi gini nih, aku tulis di kolom chat, mungkin teman-teman kalau susah membayangkan 23, di sini kan ada 3 kata. Kita tulis menggunakan angka menjadi 23. Nah, kalau hanya 1000, itu kan terdiri dari 1 kata saja. Itu kita tulis menggunakan huruf. Nah, kalau di pemerincian, nah seperti kalau misalnya teman-teman tadi yang ingat di soal awal-awal. Nah, itu kita menggunakan angka nih. Andi memiliki 4 pulpen, 2 penggaris, dan 5 buku. Jadi kalau ada pemerincian, kita tulis menggunakan angka. Seperti contoh yang kedua ini. Dari 50 siswa, ada 5 siswa yang tidak masuk kelas. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada, lanjut ya. Oke, ada catatan sedikit nih. Nah, di sini, tadi kalau misalnya teman-teman juga masih ingat soal-soal di awal, nah, angka itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, contohnya nih, penulisan 50 kambing milik Ardi sudah terjual. Ini salah ya. Jadi yang benar yaitu penulisannya 50 menggunakan huruf. 50 kambing milik Ardi sudah terjual. Nah, kalau seperti ini, 62. Nah, salah kan ya? Tapi 62 itu kalau ditulis menggunakan huruf, itu lebih dari 2 kata. Jadi kita bisa menambahi nih kata sebanyak. Jadi 62-nya itu nanti nggak jadi di awal kalimat. Nah, sebanyak 62 ayam milik Pak Bono. Nah, di sini kita bisa tetap menulis menggunakan angka. Sebanyak 62 ayam milik Pak Bono sudah diberi makan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada, aku lanjut ya. Nah, penulisan uang nih. Oke, sebelum masuk ke penulisan uang, kira-kira dari opsi A, B, C, D, E, menurut teman-teman yang benar penulisannya yang mana? Yang mana? Yang D, yang D. Oke, coba. Yang E, Kak. Ada yang D, ada yang E. Oke. Kira-kira mana sih bedanya? Kayaknya sama aja ya semuanya ya. Ada yang jawab B juga. Oke, beragam nih jawabannya teman-teman. Ada yang tadi jawab D, ada yang jawab E, ada yang jawab B. Gak ada yang jawab C nih. Kayaknya C juga benar deh.
Happy tadi sebelumnya jawab apa? Oh, Happy sebelumnya jawab D, kemudian jadi E. Terus ada yang masuk ada yang jawab A juga. Kira-kira beragam ya dari A, B, C, D, E. Kayaknya semuanya benar deh. Oke. Ini kita bahas dulu. Oke, kita bahas ya. Jadi jawabannya itu di antara A, B, C, D, E. Yang benar yaitu penulisannya yang A. Ada yang tahu kenapa? Astaga, aku salah lihat itu uang tuh harusnya nggak dispasi Kak penulisannya. Oke. Tadi Ellen jawab yang mana? Yang E. Tadi pertama D, terus pindah ke E. Salah lihat. Tadi pertama yang D. Oke, yang kemudian yang E. Nah, ya harus diperhatikan ya teman-teman. Harus diteliti. Jadi pembahasannya nih. Nah, yang A itu penulisannya yang sudah baku, sudah benar. Nah, kenapa yang B salah? Nah, tanda titik tidak diperlukan setelah penulisan RP. Jadi titik ini nggak usah ya, langsung. Kemudian tanda hubung tidak diperlukan. Nah, di belakangnya ini nggak usah diberi tanda hubung. Mungkin biasanya masih kalau kita lihat gitu ya, misalnya nggak sengaja nemu orang lagi hitung-hitungan uang gitu, mungkin ada tanda hubungnya, ini tidak diperlukan. Penulisannya tidak baku. Yang D benar nih, udah nggak ada spasinya di depan RP. Nah, tapi tanda koma dan dua angka 0 tetap dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita nulis ada RP-nya, 00, dan 00 ini tetap gandeng ya. Jadi kalau ada RP, jangan lupa sama koma 00. Kalau misalnya nggak pakai RP, ya udah nggak usah pakai koma 00. Kalau yang E-nya, yang E ini salahnya ada di spasi. Seharusnya antara RP dan angka tidak perlu di spasi. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, ada contoh soalnya nih. Berikut penulisan uang yang sudah tepat. Antara A, B, C, D, E. Langsung dilihat penulisan uangnya aja. Wow, yang mana ini? A lagi. Oke, yakin ya jawabannya A semua? Cuma jawab A nih. Oke. Oke, langsung aja kita lihat pembahasannya. Oke, jawabannya benar yang A. RP tanpa spasi, kalau ada RP jangan lupa koma 00. Oke, di sini yang B kesalahannya ada di spasi. Kalau yang C, kesalahannya ada di mana? Titik. Di titik setelah RP ya, jadi RP nggak perlu titik dan nggak perlu spasi, langsung angkanya. Kalau ini D dan Oke, yang D ini kurang 0,00. Jangan lupa kalau kita menulis menggunakan RP harus ada koma 00. Yang di sini salahnya yaitu yang tanda hubung. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Aman, Kak. Oke, kalau aman aku lanjut dulu. Nah, sekarang ini penulisan halaman dan tahun. Nah, penulisan letak halaman dan tahun tidak boleh diberi tanda titik. Nah, contohnya nih. Materi puisi ada di halaman 2459, penulisan nomor halaman tanpa diberi titik. Nah, kemudian kalau tahun nih, tahun 2020 menyayat kita tanpa ampun. Nah, tanpa titik, kemudian buku tebal 1700 ini buku tebal 1788 halaman itu dibaca Adi menunjukkan jumlah halaman. Nah, kenapa yang ini diberi titik? Nah, kalau jumlah halaman itu
menyatakan jumlah, jadi harus tetap diberi titik. Nah, kalau nomor halaman ini tadi kan nggak diberi titik karena bukan menunjukkan jumlahnya, karena ini menunjukkan nomor halamannya. Jadi bedakan nomor halaman dengan jumlah halamannya. Oke. Kayaknya yang ini gampang ya, penulisan halaman dan tahun. Kalau tahun udah pasti nggak pakai titik. Yang membedakan cuma nomor halaman sama jumlah halaman. Oke, aku lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Kalimat di bawah ini yang mengikuti kaidah penulisan halaman dan tahun dengan tepat. Kira-kira yang mana? Bedakan nomor halaman dan jumlah halaman. Ella jawab B. Jeffrey juga. Yang B itu apa? Peserta seminar itu sebanyak 7.450 dari Sabang hingga Merauke. B. Banyak yang jawab B nih. Mengunci jawabannya. Oke, rata-rata semuanya jawab B. Jawabannya adalah, Happy jawab C ternyata. Pengen beda aja. Yang C itu apa? Materi sistem perencanaan ada di buku diktat halaman 1232. Oke, Happy pengen beda aja, mantap. Sebenarnya aslinya pengen jawab C atau ada jawaban lain nih? Apa emang benar-benar C menurut Happy? Riri juga C juga bisa aja. Kalau yang C itu mana sih? Ada di halaman 1300. Nah, menurut Ella salah. Nah, menurut teman-teman C juga benar. Coba diperhatikan baik-baik. Bedakan nomor halaman dan jumlah halaman. Oke, kita bahas ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya yang B. Oke, Riri jangan mudah terkecoh dan terombang-ambing jawabannya. Harus mantep. Yang C ini salah, ada yang bisa menjelaskan kenapa? Karena itu kan bukan jumlah halaman, Kak, tapi itu nomor halaman harusnya nggak pakai titik. Oke, good. Mantep ya. Siapa tadi? Ella ya? Oke, mantap. Jadi yang C ini tadi menunjukkan, nah ini kan ada di buku diktat halaman. Ini kan sudah jelas-jelas ada di halaman. Nah, ini kan menunjukkan nomor halaman. Seharusnya tanpa titik. 1, 2, 3, 2. Nggak usah titik di belakang angka 1. Nah, kalau yang jawabannya yang B, ini kan menunjukkan jumlah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Harus kuat iman. Iya benar, Kak Riri harus kuat iman ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, oke, ada yang tanya nih, setebal itu sama dengan jumlah. Jadi ini, yang mana? Oh, yang D ini ya. Buku sejarah setebal 1896 halaman itu sudah dibacanya. Nah, di sini 1896 di sini kan menunjukkan halamannya. Jadi tulisannya ini benar ya. Seperti ini. Jadi menunjukkan menunjukkan banyak halamannya. Setebal di sini itu menunjukkan banyak halaman. Banyak nomor halamannya. Bukan ke jumlahnya gitu, teman-teman. Oke ya, aku lanjut dulu.
(1800) halaman. Kayaknya sejarah dari zaman zaman dulu banget. Oke. Lanjut ya. Oke, ini udah yang ke-9 nih, terakhir, penyingkatan dan pemberian imbuhan an. Nah, di sini penyingkatan dan pemberian imbuhan an harus diberi tanda hubung apabila dalam satu kata terdiri atas huruf dan kata. Contohnya nih, generasi 90-an. Nah, nih. Jangan lupakan tanda hubung. Terus contoh keduanya uang 1000-an. 1000 tanda hubung an. Jadi kalau ada huruf dan kata, jangan lupa diberi tanda hubung. Oke, ini sudah materi yang terakhir ya, penyingkatan dan pemberian imbuhan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum mengerjakan kuis. Oke, dari Jeffrey aman, siap. Udah tinggal hamin berapa nih buat UTBK teman-teman? Udah berapa persen persiapannya? Udah 70%? Udah 100% mantap? Oke, jangan lupa banyak-banyak latihan tetap ya teman-teman. Oke, di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Masih Charles, tetap semangat ya. Semangat. Semangat ya teman-teman semuanya. Deg-degan deh. Ini semuanya ini pada mau kemana nih Kak? Aduh, nggak disemangatin Ayang. Cari Ayang dong, masa di Upgrade nggak ada yang berhasil mencuri hatimu? Ada Kak, tapi udah nggak ada. Gimana nih ada? Ya udah sama si Jeffrey aja, ini mau nggak? Oh, kata Riri, karena nggak pernah pada on cam, ya udah ayo on cam aja biar tahu satu sama lain, ayo. Biar Ratu tahu. Oke. Tuh Jeffrey, biar Ratu tahu pesanamu. Jangan-jangan tapi diam-diam ternyata private chat nih. Oke deh, kalau misalnya belum ada yang ditanyakan, ini aku ada kuis. Kuisnya cuma 5 soal aja deh. Gampang sih, lumayan gampang. Nih, kayaknya 5 menit selesai deh ini teman-teman semua ngerjakannya. Bentar ya. Kuis 12. Udah muncul belum teman-teman? Kakak ngirim di chat, Kak. Nih. Oh, udah baru aja. Nah. Oke, tadi yang belum diabsen sama aku bisa ketik namanya ya, biar aku isi kehadirannya. Oke, semangat mengerjakan teman-teman.
evaluasinya, teman-teman. Oke, sudah semua atau ada yang masih mengerjakan nih?
Udah, Kak. Ya, sudah. Hebat nih teman-teman, nomor 1 nih bener semua jawabannya. Yang sinonim kata ampuh, bener semua nih. Ini langsung jawab atau masih cari-cari dulu nih? Bukan yang masuk ke aku. Udah semua berarti ya teman-teman? Udah ngisi evaluasi belum? Sudah, Pak. Oke. Oke, aku stop share screen dulu. Oke, nah. Gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau kalau misalnya mau tanya lewat WA juga boleh. Oke deh. Nah, nih teman-teman pada off cam semua nih, aku nggak tahu. Teman-teman masih ada di sini atau udah ditinggal tidur nih? Ada dong. Udah malam juga deh. Masih stay ya. Oke deh, malam minggu nih mau dilanjut. Mungkin teman-teman ada yang punya kegiatan habis ini, mau sama ayangnya atau mau lanjut ngambis lagi. Nah, kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin mau tanya lewat WA juga boleh. Kalau jomblo, nih Jeffrey jomblo nih. Siapa sih tadi yang nggak punya ayang juga? Si Ratu ya? Ratu sama Jeffrey nih cocok. Oke deh. Mungkin juga teman-teman ada yang di luar WIB yang udah lebih malam nih. Kok takut jadinya? Jeffrey kayaknya mau deh. Oke deh, mungkin bisa dilanjut nanti ya, PC-PC berdua gitu ya. Mungkin teman-teman juga kalau yang di luar WIB, Happy sleep call, mungkin udah mau siap-siap ya. Siap-siap sleep call juga, nyusulin Happy sama si Ayang. Oke, aku tutup aja pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang meskipun malam minggu tetap semangat dan menyempatkan hadir buat ngambis persiapan masuk PTN. Nah, semoga usaha teman-teman terbayarkan nanti dengan hasil yang apa ya, memuaskan. Nah, oke. Tetap semangat, jangan sampai kendor semangatnya. Nggak apa-apa kalau capek istirahat dulu teman-teman. Scroll TikTok dulu, mau ngebucin dulu boleh gitu. Oke, mungkin aku akhiri aja ya. Terima kasih sekali lagi yang udah datang. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Kak. Makasih, Kak.